Berbicara tentang Jakarta, pastinya ada banyak hal yang bisa kita bahas. Ada sebuah ungkapan yang bilang kota ini adalah kota yang kejam. Ada yang bilang Jakarta adalah kota 1000 harapan. Gimana sih rasanya tinggal di kota Jakarta? Mungkin Jakarta adalah tempat di mana kamu lahir, tempat di mana kamu merantau untuk mencari kerja, atau tempat kamu untuk membangun mimpi? Ya, mungkin untuk sebagian orang tinggal di Jakarta dan membangun mimpinya adalah salah satu tujuannya. DKI Jakarta dengan gedung-gedung pencakar langitnya membuat semua mata tertuju padanya. Karena di kota ini tersedia begitu banyak pekerjaan. Oleh sebab itu, banyak perantau dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari negara lain yang berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mengejar mimpinya. Sayangnya hidup di Jakarta tak semudah membalikan telapak tangan. Bahkan dengan berbekal niat, semangat, dan keahlian saja mungkin masih belum cukup. Begitu keras dan sulit hidup di kota ini. Jakarta juga mempunyai cerita lain, cerita tentang sisi gelap kehidupannya yang membuat sebagian orang yang kini harus bekerja keras demi bertahan hidup di tengah gemerlapnya ibu kota. Sulitnya mencari kerja dan banyaknya pengangguran, bahkan ada juga mereka yang terpaksa tinggal di pemukiman kumuh. Inilah yang menghiasi sisi lain kehidupan di ibu kota. Seperti apa kehidupan orang-orang di Jakarta? Bagaimana cara mereka bertahan hidup? Kembali lagi di Fakta Menarik Channel, channel yang bisa bikin kamu banyak tahu tentang dunia. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe, biar kalian gak ketinggalan fakta menarik dari belahan dunia ini. Jakarta merupakan ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Dengan luas wilayahnya sekitar 7.659 km persegi dan jumlah penduduknya sekitar 10.562.088 jiwa. Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Saat ini lebih dari 70% uang negara beredar di kota Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, sektor jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Gak heran Jakarta menjadi salah satu kota terpadat di dunia, karena menjadi incaran para pemimpi untuk membangun mimpinya. Di balik megahnya Jakarta, saat ini kita akan membahas sisi gelap kehidupan di Jakarta. Inilah daftarnya. Yang pertama, tingginya angka kemiskinan. Tidak sedikit dana yang dikucurkan pemerintah serta berbagai program penanggulangan kemiskinan. Tetapi jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta ternyata tidak berkurang. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin di Jakarta mencapai 502.000 orang pada tahun 2022. Angka tersebut bertambah 3.750 orang dari data tahun lalu. Jika dibandingkan dengan jumlah populasinya, persentase penduduk miskin di Jakarta mencapai 4,69%. Penambahan jumlah penduduk miskin ini diantaranya disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan juga kenaikan harga barang dan jasa, kata Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Jika dibandingkan wilayah perdesaan, tekanan kemiskinan yang terjadi di DKI Jakarta umumnya jauh lebih parah. Selain karena harga kebutuhan hidup yang jauh lebih mahal, juga karena tidak ada mekanisme shared property dan kurangnya jaring pengaman sosial yang mampu mengurangi beban yang mesti ditanggung keluarga miskin di kota besar. Bagi masyarakat miskin DKI Jakarta, mereka tidak hanya harus menghadapi iklim persaingan dengan kelas sosial di atasnya, tetapi mereka juga harus berhadapan dengan kaum migran dari luar kota yang menyerbu DKI Jakarta untuk mencari peruntungan di kota ini.
Yang kedua, tingkat kemacetan yang tinggi. Indeks kemacetan di ibu kota saat ini sudah melebihi 50%. Perkiraan ini bisa jadi mendekati atau bahkan melebihi situasi pada tahun lalu. Di saat itu, skor indeks kemacetan mencapai 53%. Bertambahnya jumlah penduduk dan kepemilikan kendaraan menyebabkan tingginya tingkat kepadatan lalu lintas di kawasan Jabodetabek, khususnya DKI Jakarta. Mobilitas penduduk yang sangat tinggi akhirnya berdampak pada rutinitas kemacetan yang dirasa kian bertambah parah dari waktu ke waktu. Parahnya kemacetan di ibu kota tersebut terlihat dari data kecepatan dan waktu tempuh perjalanan yang terekam di situs tomtom.com. Berdasarkan situs ini, Jakarta menempati peringkat ke-29 berdasarkan lama waktu perjalanan yang diperlukan untuk menempuh jarak 10 km. Pada 2022, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut adalah 22 menit 40 detik. Pada saat puncak mobilitas, waktu tempuh bisa lebih lama. Waktu puncak mobilitas inilah yang menjadi pola kemacetan di Jakarta. Dalam situs tomtom.com, puncak kemacetan di Jakarta terjadi pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 atau 6 sore pada hari kerja. Selain itu, ada kebiasaan yang sulit diubah, di mana mayoritas masyarakat Jakarta terbiasa menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari-harinya. Hal ini menjadi kombinasi faktor pendorong yang menyebabkan arus lalu lintas di Jakarta kian padat, sehingga kemacetan semakin parah. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta, selama tahun 2018 hingga 2022, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta tumbuh 4,1% setiap tahunnya. Jumlah kendaraan yang kemungkinan akan terus bertambah itu tidak sebanding dengan infrastruktur jalan yang justru semakin terbatas. Yang ketiga, sulitnya mencari pekerjaan. Mencari kerja di ibu kota menjadi hal yang dituju banyak orang, guna mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, usaha dalam mencari pekerjaan di ibu kota dirasa begitu sulit oleh banyak para pencari kerja. Gelar sarjana pun tidak menjamin untuk seseorang bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Setiap tahunnya Indonesia menghasilkan sekitar 1,7 juta sarjana muda. Namun pada 2022, data menyebutkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia angkanya mencapai 8 juta orang yang bergelar sarjana. Angka ini meningkat 26% dibandingkan jumlah sarjana yang menganggur pada tahun 2021. Gelar pendidikan tinggi belakangan bukan lagi menjadi tolak ukur kemudahan dalam mencari kerja. Tingginya angka pengangguran terbuka di tingkat pendidikan strata 1, menjadikannya indikasi bahwa pendidikan tingkat sarjana bukan lagi menjadi jaminan dalam mencari kerja di kota Jakarta. Selain sulitnya mencari lapangan kerja, belakangan warganet juga membahas mengenai sistem kerja lepas yang marak terjadi setelah pandemi COVID-19. Umumnya perusahaan cenderung memilih karyawan dengan status magang ataupun pekerja lepas yang menjalani kontrak kerja selama beberapa bulan dan dapat diperpanjang lagi sesuai kebutuhan perusahaan. Wah, miris banget ya. Nah, itu aja sisi lain kehidupan di kota Jakarta. Gimana menurut kalian? Apakah kalian yang masih tinggal di luar Jakarta masih ingin mengadu nasib di kota ini? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar kalian gak ketinggalan fakta menarik dari belahan dunia ini.